Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan melihat bagaimana sih jika terdapat lebih bayar pada PPN atau PPNBM. Ikatlah ilmu dengan tulisan, sehingga teman-teman jangan lupa siapkan pena dan kertas untuk mencatat sesuatu yang dianggap penting. Adanya PPN yang lebih bayar disebabkan ketika pengusaha kena pajak lebih banyak membayar PPN ketimbang memungut PPN. Atau dengan kata lain, pajak masukan lebih besar daripada pajak keluaran. Atau pajak lebih bayar ini disebabkan karena PKP ternyata melakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang. Ketika terjadi PPN yang lebih bayar, terdapat dua langkah yang dapat dilakukan oleh pengusaha kena pajak. Yang pertama adalah mengkompensasikan PPN lebih bayar ke masa pajak selanjutnya. Yang kedua, mengajukan pengembalian atau restitusi atas PPN yang lebih bayar tersebut. Untuk cara yang pertama yaitu adalah mengkompensasikan PPN ke masa yang selanjutnya atau masa pajak berikutnya. Maka cara untuk mengkompensasikan PPN lebih bayar ini dapat dilakukan melalui program e-tax invoice. Mengkompensasikan PPN yang lebih bayar pada satu masa ke masa yang selanjutnya berarti adalah PPN lebih bayar bisa menjadi pengurang pada masa pajak berikutnya. Kompensasi PPN lebih bayar ini tidak memiliki batas waktu, yang mana hal ini bisa terus dikompensasikan ke masa-masa pajak berikutnya. Contohnya adalah apabila pada masa Maret 2020 PKP memiliki PPN lebih bayar sebesar 10 juta, maka ketika pada masa April 2020 seorang PKP memiliki kurang bayar sebanyak 30 juta, maka pada masa tersebut dia hanya akan membayar kurang bayarnya sebanyak 20 juta rupiah. Untuk cara yang kedua ini adalah dengan restitusi PPN. Untuk landasan hukum dari restitusi PPN ini adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang didukung juga oleh Peraturan Menteri Keuangan atau PMK, yang mana PMK ini telah berubah beberapa kali. Untuk yang terbaru adalah PMK nomor 39/PMK.03/2018 tentang tata cara pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Untuk undang-undang sendiri ini menjelaskan mengenai syarat-syarat WP dalam mengajukan restitusi PPN. Sedangkan untuk PMK sendiri itu menjelaskan tentang tata cara pelaksanaan pendahuluan kelebihan pembayaran pajak, atau di PMK 39 ini berkaitan dengan percepatan restitusi atau restitusi PPN. Restitusi yang dilakukan tanpa percepatan restitusi ini memakan waktu yang sangat lama karena melalui proses pemeriksaan dari DJP, yang kemudian setelah pemeriksaan barulah keluar surat ketetapan pajak lebih bayar. Proses keluarnya SKPLB ini memakan waktu yang sangat lama, bahkan bisa sampai 12 bulan. Namun dengan adanya PMK nomor 38/PMK.03/2018, proses restitusi PPN maksimal memakan waktu 1 bulan. Penyelesaian permohonan restitusi PPN tanpa percepatan restitusi melalui proses sebagai berikut. Yang pertama dengan diajukannya permohonan restitusi, kemudian melengkapi dokumen, yang ketiga melalui proses pemeriksaan, yang terakhir baru diterbitkannya surat ketetapan pajak lebih bayar. Surat yang dikeluarkan oleh DJP berkaitan dengan percepatan restitusi adalah Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak yang selanjutnya disingkat SKPPKP. SKPPKP ini adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pengembalian pendahuluan kelebihan pajak untuk WP tertentu. DJP menerbitkan SKPPKP setelah melakukan penelitian atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Nah, untuk yang dapat melalui proses percepatan restitusi ini ada 3 WP, yaitu yang pertama WP kriteria tertentu, yang kedua WP persyaratan tertentu, atau yang terakhir adalah PKP beresiko rendah. Yang pertama kita akan melihat seperti apa sih WP kriteria tertentu ini. WP kriteria tertentu dibahas dalam pasal 3 PMK nomor 39/PMK.03/2018, yang mana WP yang memenuhi kriteria tertentu adalah sebagai berikut. Yang pertama, tepat waktu dalam menyampaikan SPT. Yang kedua, tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak. Yang ketiga, laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan mendapat
pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 tahun berturut-turut, dan yang terakhir tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 tahun terakhir. Untuk ditetapkan sebagai WP kriteria tertentu, maka WP harus mengajukan permohonan ke KPP tempat WP terdaftar paling lambat tanggal 10 Januari. Selanjutnya adalah WP persyaratan tertentu. WP persyaratan tertentu ini meliputi yang pertama, wajib pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas yang mempunyai SPT tahunan pajak penghasilan lebih bayar restitusi. Yang kedua, WP OP yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas yang mempunyai SPT tahunan pajak penghasilan lebih bayar restitusi dengan jumlah lebih bayar paling banyak 100 juta rupiah. Kemudian WP badan yang menyampaikan SPT tahunan yang mana lebih bayar restitusi dengan jumlah paling banyak 1 miliar rupiah. Dan untuk PPN sendiri ini, khusus untuk PPN ini adalah PKP yang menyampaikan SPT masa PPN lebih bayar restitusi dengan jumlah lebih banyak atau paling banyak adalah 1 miliar rupiah. Selanjutnya untuk PKP yang berisiko rendah. Untuk PKP berisiko rendah ini adalah PKP yang meliputi yang pertama, yang perusahaan yang sahamnya diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, kemudian perusahaan yang saham mayoritasnya dimiliki secara langsung oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Kemudian yang ketiga, PKP yang telah ditetapkan sebagai mitra utama kepabeanan sesuai dengan ketentuan dalam PMK yang mengatur mengenai mitra utama kepabeanan. Selanjutnya adalah PKP yang ditetapkan sebagai operator ekonomi bersertifikat atau Authorized Economic Operator. Untuk dapat ditetapkan sebagai PKP yang berisiko rendah, maka PKP harus mengajukan permohonan ke KPP tempat dikukuhkan menjadi PKP. Untuk permohonan itu sendiri harus melampirkan dokumen sebagai berikut. Yang pertama, untuk PKP pajak mitra utama kepabeanan dilempiri dengan surat penetapan sebagai mitra utama kepabeanan. Yang kedua, untuk pengusaha kena pajak operator ekonomi bersertifikat atau Authorized Economic Operator dilempiri surat penetapan sebagai operator ekonomi bersertifikat. Dan yang terakhir adalah untuk pabrikan atau produsen dilempiri surat pernyataan mengenai keberadaan tempat melakukan kegiatan produksi. Penerbitan SKPPKP diterbitkan paling lama 1 bulan sejak permohonan diterima.